Halo, what up geng? Balik lagi bareng gua dan kali ini kita bakal ngebahas film seru lagi nih. Melanjutkan cerita Rurouni Kenshin Origins, kali ini kita bakal membahas film berjudul Rurouni Kenshin Kyoto Inferno dan masih bertokoh utama Himura Kenshin. Nah, sebelum menceritakan Kenshin, film ini menyoroti polisi Saito Hajime yang sedang melacak keberadaan pembunuh bernama Makoto Shishio, gengs. Usai para anak buahnya tumbang akibat serangan misterius, Saito pun akhirnya menemukan markas Shishio di area pertambangan. Shishio lalu mengutarakan paham radikalnya yang meyakini manusia ditakdirkan untuk berperang. Shishio juga sangat membenci pemerintahan baru era Meiji yang melarang penggunaan pedang maupun tindak kekerasan. Oleh sebab itu, Shishio berambisi mengembalikan era konflik Jepang yang didominasi pertarungan batosai dan samurai. Dan untuk mewujudkan ambisi jahatnya itu, Shishio menyiapkan dua strategi besar nih guys. Pertama, membuat kota Kyoto tenggelam dalam lautan darah dan api. Kedua, menggulingkan pemerintahan saat ini sehingga Shishio bisa jadi pemimpin baru Jepang, gengs. Waduh, licik banget ya. Shishio pun sempat menawari Saito untuk bergabung dengannya. Namun mantan samurai ini menolak keras, hingga kemudian ia diserbu prajurit Shishio. Lantaran Saito kewalahan, ia pun akhirnya kehilangan jejak Shishio. Dan sebelum meninggalkan markas, Shishio dengan kejam menjatuhkan para korbannya yang digantung ke tanah panas yang diselimuti api menyala-nyala. Setelah itu film ini memperlihatkan Kenshin yang sedang asyik menonton teater bersama teman-temannya. Yang menarik, teater ini mengusung cerita tentang Kenshin semasa jadi batosai loh, gengs. Hal ini membuktikan kisah Kenshin sebagai batosai telah tersebar ke seantero Jepang hingga ia menjadi legenda yang sangat-sangat populer. Nah, selang waktu, ketika bersiap makan malam, tiba-tiba Kenshin diminta inspektur untuk menemui pejabat elit. Nah, ternyata pejabat elit ini adalah Menteri Dalam Negeri Okubo Toshimichi yang jadi pemimpin tertinggi di pemerintahan baru. Panggilan ini pun sontak membuat Sasuke curiga pada pemerintah karena ia ikut menemani Kenshin saat pergi menemui Okubo. Setibanya di sana, Kenshin diberitahu Okubo soal rencana Shishio untuk menghancurkan Kyoto dan menggulingkan pemerintahan baru. Tak hanya itu, Okubo juga bercerita Shishio membunuh banyak prajurit kekaisaran saat berperang 10 tahun lalu, persis seperti yang dilakukan oleh Kenshin. Namun bedanya jika di akhir perang itu Kenshin bersumpah untuk tidak membunuh lagi, maka Shishio justru tetap menjadi batosai yang kejam dan tak kenal ampun nih, gengs. Pada saat perang itu berakhir, ternyata Shishio diserang banyak samurai hingga ia tumbang. Setelahnya mereka membakar Shishio hidup-hidup bersama prajurit lainnya yang gugur. Nah, yang mengejutkan, setelah samurai meninggalkan Shishio, tiba-tiba ada salju turun yang memadamkan api di sekujur tubuh Shishio. Berkat salju itu, Shishio bisa bertahan hidup sampai sekarang meskipun wajah dan tubuhnya harus dibalut perban. Dan usai ia pulih, Shishio pun kembali membunuh banyak orang sambil merekrut prajurit yang haus darah seperti dirinya. Wow. 7 hari kemudian, secara mengejutkan, mata-mata Shishio yang bernama Sojiro Seta datang mengeksekusi Okubo ketika dalam perjalanan. Lalu tak lama berselang, anak buah Shishio membunuh banyak polisi. Akhirnya, dengan berat hati, Kenshin memberitahu Kaoru bahwa ia harus menghentikan Shishio. Seketika itu Kaoru pun langsung memohon Kenshin untuk tetap hidup damai bersamanya dan teman-teman. Dan untuk kesekian kalinya, Kaoru kembali melarang Kenshin pergi lantaran ia akan sedih jika Kenshin mengingkari sumpahnya dan kembali menjadi pengeksekusi. Nah, sewaktu ditinggalkan Kenshin, ada banyak hal yang terjadi di dojo. Mulai dari Kaoru yang jadi pemurung lantaran khawatir dengan nasib Kenshin, hingga Sanosuke yang mengamuk gara-gara Kenshin berkhianat dan pergi tanpa dirinya. Lantas ketika masih emosi, Sanosuke bertemu pria bernama Aoshi Shinomori yang memburu Kenshin karena masa lalunya sebagai batosai. Aoshi pun meladeni permintaan Sanosuke untuk berduel guna mencari tahu posisi Kenshin, gengs. Nah, begitu mereka bertarung, ternyata Sanosuke kalah kuat hingga ia babak belur dihajar Aoshi. Dan saat Aoshi memukuli Sanosuke lantaran tak mau mengaku, beruntung ada Megumi yang datang melerai.
Karena Megumi juga mengaku tidak tahu, Aoshi pun langsung pergi dan lanjut memburu Kenshin. Beberapa waktu kemudian Kenshin akhirnya memasuki sebuah desa yang dikuasai Shisho. Di tengah jalan, Kenshin sempat adu mulut dengan gadis bernama Misao Makimachi gara-gara ia mencuri pedang Kenshin, gengs. Di tengah keributan itu, tiba-tiba ada anak kecil yang melaporkan kakaknya dibunuh Shisho. Tak lama berselang, anak ini pun menangis histeris tatkala orang tuanya tewas digantung Shisho. Kejam ya. Di lain pihak, berkat pemantauan Sojiro, Shisho akhirnya tahu Kenshin ada di desanya, sehingga ia mengirim banyak prajurit untuk menyerangnya. Lantas begitu Kenshin diserbu prajurit Shisho, ia pun langsung melumpuhkan mereka dalam waktu singkat. Masao dan si anak kecil pun tercengang saat melihat keperkasaan Kenshin dalam bertarung, gengs. Nah, selang waktu, usai para prajurit tumbang, Sojiro pun mengajak Kenshin ke markas Shisho. Begitu Kenshin tiba di sana, Shisho langsung memaparkan visinya untuk menciptakan dunia yang adil, di mana yang kuat akan bertahan sedangkan yang lemah akan menderita. Dan selepas mengutarakan visinya yang ekstrim, Shisho memerintahkan Sojiro untuk berduel melawan Kenshin. Dan di puncak pertarungan, gengs, secara mengejutkan padang Kenshin patah akibat serangan tak terduga dari Sojiro. Kenshin pun sempat heran bagaimana bisa anak muda seperti Sojiro bisa mengalahkan jagoan pedang yang lebih berpengalaman seperti dirinya. Kemudian setelah itu, Kenshin kembali menemui Misao. Kenshin diajak Misao untuk singgah di penginapan milik kakek bernama Okina. Kakek ini lalu memberitahu bahwa ia dan Masao sebenarnya adalah ninja yang bertugas mengintai target sambil mengumpulkan informasi. Bagian mengejutkannya, Okina juga memberitahu kalau Aoshi, pria yang sebelumnya menghajar Sanosuke, adalah ninja yang berubah menjadi jahat. Perubahan kelam ini terjadi pasca Aoshi melihat banyak anak buahnya dibunuh prajurit kaisar di perang 10 tahun lalu, gengs. Nah, ternyata saat itu Kenshin yang masih menjadi Batosai dinobatkan sebagai pertarung terkuat. Karenanya, Aoshi berambisi membunuh Kenshin agar gelar itu berpindah tangan ke klan ninja, sehingga para rekannya yang telah gugur bisa merasa bangga, gengs. Kembali ke cerita Kenshin, Okina berjanji akan membantunya melindungi Kyoto. Lewat kemampuannya sebagai ninja, mengetahui Kenshin ingin memperbaiki pedangnya, Okina pun akhirnya mencari posisi Shaku Arai yang merupakan pembuat pedang terbalik Kenshin. Sayangnya saat itu mereka belum tahu jika Shaku sebenarnya telah tutup usia. Di lain pihak, Shisho ternyata sudah tahu kalau Shaku telah mati. Jadi biar Kenshin tak punya kesempatan lagi untuk memperbaiki pedang, Shisho sekaligus memerintahkan pendekar pedang Chou untuk menyerang putra Shaku yang bernama Seiku Aral. Tak lama kemudian, Kenshin mendapati jika Shaku telah wafat, dan ia berziarah ke makamnya sambil memendam rasa kecewa dan sedih. Dari situ Kenshin teringat masa lalunya saat diberi pedang terbalik buatan Shaku. Nah, ternyata, gengs, pedang terbalik ini diberikan Shaku agar Kenshin bisa mewujudkan keinginannya untuk berhenti membunuh. Usai berziarah, Kenshin datang ke rumah Seiku untuk memintanya membuat pedang baru. Usai ditolak Seiku, Kenshin pun mengunjungi pasar di Kyoto untuk mengusir stres yang ada di kepalanya nih, gengs. Sepulang dari pasar, Kenshin kembali datang ke rumah Seiku untuk melobinya. Namun tak disangka ternyata di sana sudah ada Chou yang ingin merebut pedang terakhir buatan Shaku. Dan gawatnya lagi, Chou menyandra anak Seiku yang masih bayi. Singkat cerita, Kenshin pun langsung maju melawan Chou untuk menyelamatkan si bayi. Di tengah pertarungan, Chou pun sempat menggolok perubahan Kenshin dari pembunuh menjadi orang baik. Di saat itu Kenshin kerepotan mengatasi serangan Chou, Seiku pun berlari ke kuil untuk mengambil pedang terakhir ayahnya yang asli. Pertarungan pun terus berlanjut sangat-sangat sengit nih, gengs, hingga Kenshin yang kehilangan pedangnya berhasil membanting Chou sampai ia pingsan. Nah, tepat saat Kenshin pergi menyelamatkan si bayi, tiba-tiba Chou bangkit dan mengeluarkan kemampuan pedang terbaiknya. Di sisi lain, Kaoru yang mendengar kabar pertarungan Kenshin di rumah Seiku langsung bertolak ke tempat itu, gengs. Lantas sebelum kembali bertarung, Kenshin menyatakan siap mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan bayi itu. Chou pun tertawa sinis melihat Kenshin yang berlagak so pahlawan nih. Lalu di saat Kenshin menunjukkan sisi baiknya itu, datanglah Seiku memberikan pedang terakhir ayahnya. Nah, begitu Chou beralih menyerang si bayi, Kenshin pun langsung mengamuk hingga ia melancarkan serangan jarak jauh untuk menebas leher Chou. Trot. Detik itu pula Kaoru pun yang turut menyaksikan duel langsung sedih.
lantaran ia mengira Kenshin telah membunuh lawannya. Namun dalam sekejap perasaan Kaoru berubah menjadi lega begitu ia tahu Cho. Nah, selang beberapa waktu kemudian, Cho mengaku pada polisi bahwa Shishio akan membumi hanguskan Kyoto besok tengah malam. Karenanya penduduk Kyoto langsung dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Informasi penting dari Cho ini pun juga dibagikan polisi ke klan ninja dan tim Kenshin. Dan akhirnya ketiga kubu ini sepakat menyatukan kekuatan mereka demi menaklukkan Shishio. Dan tak terasa perang besar antara persekutuan polisi, ninja, dan tim Kenshin melawan Shishio akhirnya dimulai. Masing-masing kubu jagoan pun tak mau kalah dalam menunjukkan kehebatannya. Mulai dari Kenshin, Kaoru, Sanosuke, Saito, hingga Misao. Semuanya bertarung dengan gagah berani dan mengesankan. Hingga prajurit Shishio banyak yang tumbang. Namun memasuki fase pertengahan, perang di malam hari ini pun melempar banyak kejutan guys. Sebut saja Okino yang berduel melawan Aoshi. Sayangnya, pertarungan emosional ini justru dimenangkan Aoshi setelah ia menebas tubuh Okina yang sudah uzur. Melihat Aoshi yang kini jadi jahat, Misao pun sangat terpukul hingga ia tak bisa berkata-kata lagi gengs. Sementara itu kejutan lainnya juga datang dari Kaoru yang tiba-tiba diserang lalu diculik Sojiro. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Kenshin mendapati serangan besar di Kyoto ternyata hanya tipuan belaka. Karena sebenarnya Shishio berniat menghancurkan Tokyo yang merupakan jantung pemerintahan negara Jepang itu gengs. Kenshin pun tersentak kaget saat ia melihat Sojiro berkuda sambil membawa Kaoru. Kenshin berlari menerjang badai demi menyelamatkan gadis yang disayanginya. Begitu Kenshin tiba di kapalnya yang menuju Tokyo, Shishio pun langsung menertawakan sisi romantis Kenshin, mengingat ia dulunya juga pembunuh kejam seperti Shishio. Shishio lalu memerintahkan anak buahnya untuk menganiaya Kaoru di hadapan Kenshin, agar keduanya merasakan kepedihan yang dialami Shishio saat tubuhnya dibakar. Aksi menyakiti Kaoru ini pun juga dilakukan Shishio untuk membuat Kenshin murka, sehingga ia akhirnya kembali jadi Batosai untuk satu kali lagi. Di saat Shishio sangat menikmati momen penganiayaan itu, ia pun juga sangat menantikan duel dengan Kenshin untuk membuktikan siapa Batosai terkuat dalam sejarah. Dalam kondisi lemah tak berdaya, Kaoru pun memohon Kenshin dengan sangat agar ia jangan sampai terpancing jadi pembunuh. Namun nasihat itu sudah tidak berarti lagi, karena bagi Kenshin yang terpenting saat ini adalah menyelamatkan Kaoru. Lantas ketika Kenshin masih sibuk melawan para pendekar pedang, tiba-tiba anak buah Shishio menendang Kaoru hingga ia jatuh ke laut. Melihat nyawa Kaoru dalam bahaya, Kenshin pun langsung berpaling dan melompat ke laut demi menyelamatkannya. Naas, di tengah badai dan ombak yang ganas, Kenshin yang sedang diliputi keputusasaan tak kunjung menemukan gadis kesayangannya. Biarpun ia sudah berenang melawan arus dan berteriak sekencang-kencangnya. Keesokan harinya, Kenshin terdampar di sebuah pesisir pantai dalam keadaan tak sadarkan diri. Mengejutkannya, ada sosok pria misterius yang muncul di hadapannya untuk memeriksa kondisi Kenshin yang sangat-sangat lelah dan capai itu guys. Di bawah teriknya sinar matahari, pria gagah perkasa ini pun akhirnya membawa sang Batosai legendaris ke suatu tempat. Apakah pria bertampang sangar ini akan menjadi pembunuh atau justru penyelamat Kenshin? Biar waktu yang akan menjawabnya. Ending dari film ini sangatlah cliffhanging guys, karena endingnya sangat-sangat menjadi sebuah pertanyaan. Apa yang akan terjadi dengan Kenshin selanjutnya? Dan untuk kali ini masalah yang dihadapi Kenshin belumlah selesai. Tidak seperti sebelumnya di Rurouni Kenshin Origins, dia berhasil menuntaskan masalah tersebut saat ia berhasil membuat Udo depresi dan langsung melakukan seppuku guys. Jadi tentu sangat kita nantikan lagi kelanjutan dari film atau serial Rurouni Kenshin ke depannya.